Shalom, selamat malam semuanya. Jadi minggu lalu kita sudah menyinggung mengenai sanctification ya. Minggu lalu mungkin sekedar review saja. Ada yang masih ingat 3 tahapan atau 3 dimensi dari sanctification? Positional. Ya, Positional. positional yang pertama. Yang kedua, Iran masih ingat? Progresif. Iya, progresif. Hani yang ketiga apa? Lupa. Ya, yang ketiga apa guys? Enggak. Kekekalan. Apa sih lupa? Ultimate. Ultimate ya, ingat aja itu BP petrol station Ultimate, Ultimate bensin, ya Ultimate. Jadi ada posisi, lalu secara progresif dan Ultimate. Saya lupa menyinggungnya satu hal dalam hal progressive sanctification itu kan proses kekudusan yang kita mesti jalani hari demi hari. Kita harus ngerti juga nih mengenai konsep mengenai dosa gitu, walaupun kita sudah belajar di lesson pertama, tapi seringkali tuh kita nggak bisa membedakan mana yang dosa, mana yang enggak gitu. Terutama di era dunia ini yang semakin tidak menentu, yang dosa tidak dijadikan dosa, yang dosa dibilang tidak berdosa, sebaliknya yang tidak berdosa bisa jadi dosa gitu. Jadi orang pada confused gitu. Nah, ada 2 hal yang mesti kita perhatikan. Kalau orang banyak berkata sesuatu hal, bukan berarti itu kebenaran. Itu kita harus tahu ya. Jadi jangan karena pengikut banyak, orang berkata banyak, orang jadi percaya itu kebenaran. Nah itu nggak bisa gitu ya. Seperti sekarang ini kan LGBT makin merambak. Nah itu bukan berarti itu kebenaran, itu tidak benar gitu ya. Lalu yang berikutnya budaya gitu ya, budaya tertentu yang udah kita lakukan bertahun-tahun dalam kehidupan rumah kita misalnya, itu belum tentu juga jadi kebenaran gitu. Di Afrika itu ya ada satu suku yang kalau kita bertamu ke rumahnya untuk menghormati tuan rumah atau menghormati tamunya, itu tamunya itu harus berhubungan intim dengan istri dari tuan rumah katanya ya. Waduh itu kan bener-bener error luar biasa gitu ya. Jangan, saya nggak usah sebut kampungnya di mana, ntar pada kesono lagi. Ya, ada yang kayak begitu saudara ya. Jadi kita mesti punya standar, dan standarnya itu firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 kan berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk memperbaiki kesalahan. Jadi standarnya itu mesti firman Tuhan. Ya nggak bisa yang lain-lain gitu. Nah kalau standarnya udah firman Tuhan, kita mesti berani rebuke sin, apapun juga resikonya gitu ya. Mungkin kita nggak sepaham dengan suami kita, istri kita, orang tua, mertua. Kalau itu tidak sesuai standar firman, kita mesti berani menyatakan kebenaran gitu, karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. Lalu yang satu lagi dalam perkembangan progressive sanctification kita juga nggak boleh menentukan benar atau nggak benar dari damai sejahtera. Suka dengar kan ya? Kan orang suka bilang, aduh saya kayaknya nggak damai nggak sejahtera nih. Yang ini saya sejahtera nih kan. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena hati nurani kita tuh udah tercemar oleh dosa. Jadi hati nurani kita itu kadang-kadang bisa nggak tepat seperti yang Tuhan mau gitu. Ya. Jadi misalnya ya contohnya ya, ada contoh seseorang ini konflik dengan seseorang yang lain gitu, disuruh berdamai nggak mau berdamai, pokoknya saya nggak mau pak gitu ya, saya nggak ada sejahtera sama dia. Suatu hari dia udah ngamuk marah, dipukul orang itu, tonjok gitu. Nah pas dia habis pukul dia bilang, pak saya baru aja pukul orang itu, tapi saya sekarang penuh damai sejahtera pak. Setelah mukul orang itu
Itu kan salah itu kayak begitu. Ya dari mana urusannya kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus bilang bahkan kita mesti mengasihi musuh kita. Nah, ada banyak hal saudara tidak boleh judge by peace or unpeace in heart, karena hati nurani pun juga bisa salah karena sudah tercemar oleh dosa. Jadi standar kita harus firman Tuhan. Firman Tuhannya bilang apa? Kadang-kadang yang firman Tuhan aja perlu juga ditafsirkan dengan baik ya. Jadi metode-metode penafsiran yang diberikan itu harus dengan metode penafsiran yang baik itu ya. Nah, jadi itu cuma tambahan aja. Nanti dalam proses sanctification kita yang progresif itu kita akan menjumpai hal yang seperti itu. Oke, anyway kita kembali ke topik kita. Kita sudah sampai ke lesson yang ketujuh, reconciliation. Sekali lagi ini adalah doktrin-doktrin dasar yang kita mesti mengerti. Lalu minggu depan kita akan belajar adopsi ya. Sekarang kita masuk ke yang pelajaran kita. Nah, rekonsiliasi, coba deh kasih saya opini lah. Kalau saudara dengar kata rekonsiliasi itu apa artinya menurut saudara? Misalnya saya minta tolong Om Anton, coba Om. Menurut Om rekonsiliasi itu apa Om? Yang Om tahu aja nggak? Rekonsiliasi pendamaian dua belah pihak. Ya, oke, good. Ya. Ya, yang kita tahu pada umumnya seperti itu ya. Pendamaian dua belah pihak ya. Jadi kalau misalnya seseorang lagi marah gitu ya, kan kita suka bilang udahlah kamu rekonsiliasi lah masih dia gitu kan. Dua-duanya akhirnya berdamai gitu. Nah, kalau pengertian Alkitab ternyata nggak seperti itu gitu ya. Karena kita nggak punya kemampuan untuk berekonsiliasi dengan Tuhan, nggak bisa. Jadi rekonsiliasi dari secara Alkitabiah itu nanti kita akan lihat satu arah Tuhan yang berinisiatif. Ya, kita menerima. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi jangan itu pengertian dunia gitu. Sama ada ilustrasi seperti ini, ada seseorang yang bernama Frederick Lonsdale ya. Dia ini musuhan sama seseorang lalu diminta sama teman yang bernama Seymour Hicks untuk reconcile gitu. Udahlah kamu reconcile sama dia. Ini kan udah mau masuk tahun baru. Udah ucapin selamat tahun baru. Dipaksa terus akhirnya dia ngucapin juga. Okay, I wish you a happy new year, he said. But only one. Saudara ngerti nggak maksudnya? Only one apa? Jadi ya ngarepin dia mati dah. biar nggak menikmati tahun baru lagi gitu. Ya kan? Ya saudara, bukan itulah yang dimaksud dengan rekonsiliasi. Memang rekonsiliasi kalau dari dunia kita yang kita mengerti itu dua belah pihak. Ya, nah mari sekarang kita melihat definisinya dulu ya. Seperti biasa kalau belajar itu kita mesti lihat dasar-dasar pengertian yang kita tahu. Nah, menurut Oxford Dictionary ini pengertian umum. Ya. Ini Samsung SMG97 ini siapa ya kalau saya boleh tahu ya? Tapi nggak apa-apa kalau memang bisa saya tahu siapa ini Samsung SM. Oke. Kalau menurut Oxford Dictionary itu pengertian rekonsiliasi itu ya normal aja, restoration of friendly relation ya. Lalu the action of making one view or belief compatible with one another. Jadi menyamakan satu konsep pandangan atau kepercayaan. Dan kalau dalam istilah keuangan yang pernah belajar accounting atau manajemen, rekonsiliasi itu ya tindakan membuat account financial itu konsisten atau harmonis, jadi direconsile. Jadi kalau di dalam accounting itu ada balance mesti zero, mesti benar-benar sama, ya, kredit sama debitnya mesti sama. Nah itu di dalam istilah yang umum. Tapi ternyata istilah Alkitab tidak seperti itu. Nah sekali lagi kalau kita belajar Alkitab yang baik itu kita coba lihat bahasa aslinya. Bahasa Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Perjanjian Baru mainly dengan bahasa Greek ya. Nah, di Perjanjian Lama ada beberapa kata yang dipakai. Yang pertama adalah kapar. Kapar itu ditulis dalam Imamat 6 ayat 30 dan semuanya ada di screen saudara itu semua ya. Kapar ini
Artinya untuk mencari pengampunan, dengan kata lain rekonsiliasi. Gitu. Misalnya di Imamat 6 ayat 30, di sana dikatakan, tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, dan seterusnya. Nah, kata pendamaian itu yang dipakai adalah kapar, to obtain forgiveness. Jadi di perjanjian lama orang Israel pada saat mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan korban, sin offering. Ya, kita bersyukur kita nggak perlu melakukan itu lagi. Itu kapar. Artinya untuk mencari pendamaian, pengampunan dari Tuhan. Kata yang lain di dalam bahasa Ibrani adalah chata. Chata ini artinya, dan ratsah ya, ratsah ini artinya to bear the blame in reverence to sin offering, or to make oneself pleasing to obtain favor. Ya, to obtain favor. Jadi untuk memperoleh anugerah kebaikan hati dari orang yang sudah di offend gitu. Ya, dalam hal ini Tuhan. Nah, itu kata-kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu lebih clear lagi karena di perjanjian barulah ini kita mengerti doktrin atau konsep rekonsiliasi secara jelas. Ya, kita mesti tahu bahwa pewahyuan yang Tuhan beri di Alkitab itu bersifat progresif ya. Progresif itu artinya Tuhan nggak kasih seperti orang Islam kan dikasih Al-Quran blek gitu ya, langsung ya, jadi satu tulisan. Enggak, kalau Alkitab tuh nggak gitu. Jadi orang-orang yang hidup di perjanjian lama nggak mengerti tuh dengan penuh mengenai konsep Tritunggal karena Yesus belum lahir gitu. Ya, tapi diberikan pelan-pelan melalui nubuatan. Yesus lahir dalam bentuk malak Yahweh, malaikatnya Tuhan dan lain-lain. Sampai nanti di perjanjian baru Yesus lahir secara progresif gitu. Itu memang dalam rencana Tuhan. Karena kalau sekaligus itu orang pasti bingung nerimanya. Ya, tapi mereka tahu kebenaran-kebenaran tertentu melihat ke depan seperti yang saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu. Nah, setelah kita masuk perjanjian baru, konsep rekonsiliasi ini lebih jelas lagi. Ya, ada kata yang dipakai kata lasso. Kata lasso ini artinya manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Sebenarnya ini bukan dengan ya. Harusnya kata yang tepat itu harusnya kepada. Ini saya nih, slide yang saya untuk di sini ini saya salah taruh yang saya belum edit. Saya hapus, ya saya ganti dulu bentar ya. Ya, jadi kata lasso itu saya ganti sebentar ya. Saya ambil file yang benar ya. Oke, ini yang benarnya nih. Aduh, salah. Bentar. Mana, kemana itu ya? Oke. Ya, bisa lihat ya screen-nya ya. Ya, kata lasso tadi itu sebenarnya ya manusia diperdamaikan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan, bukan dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang berinisiatif untuk mendamaikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, nah jadi itu kata lasso. Lalu kata yang kedua yang dipakai adalah kata lage. Kata lage ini rekonsiliasi yang dilakukan oleh Tuhan secara efektif kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi ini inisiatifnya Tuhan. Lalu kata yang berikutnya apokalataso, to reconcile completely. Ya, untuk merekonsiliasi secara utuh. Ini beberapa kata yang dipakai oleh penulis perjanjian baru. Kata yang lain juga dipakai adalah dialaso.
untuk merekonsiliasi. Ini kata yang dipakai secara umum. Jadi sama seperti yang tadi di dalam Oxford Dictionary dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya dalam Matius 5 ayat 24 itu dijelaskan, bila saudaramu berbuat dosa, bila engkau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pergilah, ya, rekonsal dulu dengan saudaramu. Nah, itu kata yang dipakai itu dialaso. Yang kemudian adalah hilaskomai. Hilaskomai ini belas kasihan, merciful. Di beberapa terjemahan bahasa Inggris yang dipakai adalah rekonsiliasi, reconcile. Nah, dari semua kata-kata itu kita bisa simpulkan 3 hal. Nah, ini yang paling penting ya. Saudara nggak perlu sih menghafal kata-kata tadi. Itu saya ungkapkan biar saya bisa mengambil kesimpulan dari kata-kata itu yang tadi. Ya, rekonsiliasi itu berhubungan dengan hubungan Tuhan kepada manusia. Manusia direkonsiliasi kepada Tuhan, bukan manusia kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan kepada manusia. Jadi mesti jelas. Tadi kan kalau pengertian umum dasar rekonsiliasi kan, ya udah kalau dua pihak bertikai, dua-duanya berdamai, dua pihak bergerak. Nah, kalau kita di dalam kekristenan, dalam hal keselamatan tidak begitu. Karena manusia yang berdosa nggak punya kemampuan untuk merekonsiliasi dirinya dengan Tuhan. Karena itu Tuhan yang harus bergerak untuk merekonsiliasi dirinya dengan manusia. Ya, jelas ya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ini kita bisa terapkan ya, ini menunjukkan kedewasaan seseorang. Gitu. Kalau misalnya saya ada konflik dengan Pak Ade misalnya gitu ya, walaupun saya di pihak yang benar misalnya gitu ya, saya sebenarnya nggak perlu gengsi. Ya udah, saya datang aja menghampiri Pak Ade. Udahlah Pak Ade, kenapa sih kayak begitu? Ayolah kita berdamai, kita rekonsiliasi lagi gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu Pak Ade dulu, saya kan nggak salah, udah dia dulu aja gitu. Nah, seringkali kan kita kayak gitu. Nah, sementara kalau dari pihak Tuhan, itu Tuhan selalu yang berinisiatif membuat rekonsiliasi. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, maka rekonsiliasi itu tidak terjadi. Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan seperti sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu rekonsiliasi itu adalah the work of God through the death of Christ, by which sinful man is brought to spiritual fellowship and moral harmony with God. Jadi ini pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui karya Kristus di kayu salib, di mana manusia berdosa bisa dibawa kembali hubungannya secara rohani dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ya, tanpa rekonsiliasi kita ini musuh Tuhan. Nggak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Ini saya baru definisinya saja, biar kita mengerti dasar-dasar mengenai rekonsiliasi ini ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pengertian dari reconciliation adalah berhubungan dengan posisi manusia. Nah, ini sebagai musuh Tuhan dalam keadaan yang berdosa, dan pekerjaan Kristus itu menghapuskan permusuhan ini dan mengubah manusia menjadi ciptaan baru sehingga memungkinkan hubungan kekal bisa terjadi. Ya. Jadi sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu semua musuh Tuhan. Enemy of God. Karena itulah Tuhan perlu berinisiatif memberikan rekonsiliasinya kepada manusia. Sayangnya masih banyak manusia yang menolak untuk direkonsiliasi dengan Tuhan. Nah, jadi konsep rekonsiliasi ini sih nggak terlalu complicated ya, nggak seperti beberapa konsep sebelumnya yang kita udah belajar. Ini simple saja. Intinya, saudara mesti ngerti bahwa proses rekonsiliasi kita dengan Tuhan itu bukan atas inisiatif manusia, ya, atau dua belah pihak. Enggak, Tuhan yang berinisiatif merekonsiliasi dirinya dengan kita atau kepada kita. Nah, kita mau nerima apa enggak gitu. Contoh tadi misalnya dengan Pak Ade gitu, konflik saya dengan Pak Ade, kalau saya udah datengin Pak Ade-nya nggak terima, ya itu berarti Pak Ade yang tidak mau rekonsal dengan saya. Urusan Pak Ade dengan Tuhan kalau udah kayak begitu. Demikian pun manusia dengan Tuhan. Saat kita menolak, tidak mau direkonsal dengan Tuhan, berarti
urusan orang itu terhadap Tuhan, bertanggung jawab sendiri. Artinya hukuman kekal sudah menanti orang tersebut. Ya, baik. Nah, sekarang saya akan berikan 5 hal saja aplikasinya atau implikasinya atau dampaknya rekonsiliasi yang Tuhan berikan bagi kita sebagai manusia berdosa, dan kita mulai baca ayat-ayatnya nanti ya. Yang pertama, rekonsiliasi membuat kita memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Ya, ini saya kurang ini ya. Akan hidup yang kekal. Jaminan. Ya, ini ayatnya agak panjang, nanti saya minta tolong mulai dari Om Anton, tolong dibacakan Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bergemah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, thank you. Itu kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu jelas banget ya. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Ya, jadi jelas di sini rekonsiliasi yang Tuhan berikan kepada kita memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal. Kalau kita tidak direkonsiliasi dengan Tuhan, maka kita akan binasa saat kita meninggal. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini. Keselamatan kita itu bukan insya Allah, ya, atau insya Yesus atau apa lah namanya, atau mudah-mudahan. Nggak ada. Di kita itu nggak ada mudah-mudahan. Makanya saya berharap semua orang percaya termasuk yang ada di sini yakin benar-benar kalau saudara meninggal itu saudara masuk surga. Ya, karena kita sudah direkonsiliasi oleh Tuhan. Gitu. Ayat yang lain, tolong Pak Ade dibacakan 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, thank you. Nah, ini apa, pendamaian ini yang Tuhan berikan itu efeknya di ayat yang tadi sebelumnya tentunya adalah hidup yang kekal gitu. Ya. Jaminan akan keselamatan karena kita tadinya itu adalah orang-orang berdosa, layak menerima hukuman. Gitu ya. Jadi from God who reconcile us to himself. Nah, itu kan mendamaikan kita dengan dirinya atau kepada dirinya. Ya, lebih tepat diterjemahkan kepada sebenarnya. Karena kita ini nggak mampu merekonsil diri kita dengan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan anugerah. Nah, inilah sekali lagi yang membedakan kita dengan kekristenan. Nah, jaminan hidup kekal ini tentunya di dalam banyak ayat-ayat lain dicatat banyak sekali ya. Salah satunya misalnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 12-13. Tolong Tante Meme dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 12-13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke, Tante Meme jangan di-mute dulu, Tante Meme. Saya mau tanya Tante Meme. Apakah Tante Meme tahu dengan pasti bahwa Tante Meme memiliki hidup yang kekal? Ya, saya tahu pasti. Ya, kenapa Tante Meme bisa tahu dengan pasti Tante Meme memiliki hidup yang kekal? Karena saya udah direkonsil oleh Tuhan. Ya, itu. Iya.
That's good. Ya, itu jawaban Iya. yang sangat tepat. Nah, saudara, ada seorang ibu nih, dia ngomong kepada seorang pendeta namanya Ironside. Saudara tahu ini Ironside ini teolog yang hidup di tahun 1900-an dan dia menulis Bible Notes itu ya. Walaupun ada beberapa konsep yang kurang tepat, tapi dia ini seorang hamba Tuhan yang inilah yang bisa dipercaya gitu. Saya banyak juga membaca buku-bukunya. Suatu hari dia didatangi oleh seorang ibu yang sudah lanjut usia, lalu dia tanya, "Pak, bagaimana ya? Saya ini pengen tahu kepastian bahwa saya ini benar-benar selamat gitu. Saya perlu ada sesuatu lah, siapa kek gitu yang ngomong ke saya gitu." Oke, kata si Aaron, kalau ibu didatangi oleh malaikat suatu hari, lalu ibu dibilang, "Oke, ibu sudah selamat. Apakah ibu jadi punya keyakinan sekarang?" Kalau kayak begitu mungkin saya punya keyakinan. Lalu saya tahu besok paginya malaikat itu bilang, "Ibu, saya ini sebenarnya iblis yang menyaru dari malaikat terang. Ibu sebenarnya tidak selamat." Coba, saudara, kalau kayak begitu, kita ini punya satu assurance di dalam diri kita, yaitu firman Tuhan. Kita nggak perlu kesaksian-kesaksian yang lain di luar firman Tuhan bahwa kita ini memiliki hidup yang kekal. Dan setiap orang mesti punya akan hal itu. Ya, nah di dunia ini ya, mengenai keselamatan, mengenai hidup yang kekal, ada beberapa kategori orang nih ya. Ada 4 kategori. Coba saudara pikir ya, saudara masuk dalam kategori yang mana nih? Ada orang yang pakai bahasa Inggris ya, those who are not saved and know it. Ada juga yang those who are saved but not sure of it. Ada lagi those who are unsaved but do know it. Mereka nggak tahu. Ada lagi yang terakhir those who are saved and know it. Gitu. Jadi yang pertama ada orang yang sebenarnya nggak selamat dan dia tahu orang ini, dia tahu gue emang kagak selamat lah, gue udah banyak dosa, pokoknya gue nggak selamat aja. Ya, ada juga yang kategori yang lain, orang yang sudah selamat tapi nggak yakin dia selamat. Nah, ini kebanyakan orang Kristen kayak gini. Ya. Lalu yang berikutnya ada juga orang yang tidak selamat tapi dia nggak tahu dia nggak selamat menuju kebinasaan. Gitu. Ya, seperti orang Buddha, orang Hindu, orang Islam ya, yang sebenarnya mereka nggak selamat tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak selamat, mereka pokoknya berbuat baik misalnya. Dan yang terakhir, those are saved and know for sure they are saved. Nah, saya berharap saudara ada di kategori yang keempat gitu. Jelas nggak? Halo, jelas ya? Iya. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang saved tapi dia nggak sure? Ayo, kasih saya pendapat deh. Ayo, coba unmute kalau memang mau kasih pendapat. Kenapa ada banyak orang Kristen yang sebenarnya udah saved, selamat, tapi kok dia nggak yakin dengan keselamatannya? Kenapa tuh? Karena dia masih sering buat dosa. Bener, bisa. Ya, that's right, that's good. Om Anton tadi ngomong apa? Kurang mempelajari firman Tuhan. Iya, betul. Ya, itu apa lagi? Ada lagi? Kayaknya 2 pernyataan itu sih yang majority ya, bener. Kalau orang hidup di dalam dosa ya, itu begitu, nggak yakin jadinya. Saya ini kan punya koko ya. Koko saya yang satu ini udah Kristen sebenarnya. Tapi dia nih sekarang udah jarang ke gereja gitu ya. Ya gitu, masih suka judi gitu ya. Suatu hari saya tanya dia, "Lu kalau malam ini mati kira-kira masuk surga apa enggak?" Gue nggak yakin kayaknya deh. Dia bilang gitu. Pasrah. Kenapa saudara? Nggak yakin. Kenapa dia nggak yakin? Karena dia tahu dia masih hidup dalam dosa, banyak dosa yang mesti dia lakukan. Nah, kalau orang kayak begini, ya gampang banget jalan keluarnya, ya stop lah berbuat dosa. Itu progressive sanctification-nya mesti terlihat. Jadi ya saudara perhatikan, konsep-konsep yang kita pelajaran itu berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita ngerti konsep progressive sanctification, assurance itu makin nampak di dalam diri kita. Nah, makanya kalau saudara ketemu teman, family, atau siapa saja yang hidup di dalam masih sering berbuat dosa, karena ada orang yang jatuh dalam dosa tuh untuk seasonal, lama gitu, ada, ntar dia sadar, baru ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang
sebentar begini dia berhenti, dilakukan lagi, berhenti dilakukan lagi. Nah, orang-orang yang kayak begitu kita mesti ingatkan, come on, kan kamu udah diselamatkan, udah reconcile, ini kamu mesti yakin gitu. Nah, saya berharap yang ada di sini karena udah belajar firman nih. Tadi kan Om Anton bilang kan karena kurang belajar firman. Nah, orang yang kagak ngerti juga bisa begitu. Nah, kalau saudara tanya majority orang-orang Kristen, iseng-iseng deh. Nah, saudara kalau ketemu jemaat, teman-teman saudara yang orang Kristen, coba tanya iseng-iseng. Lu yakin gak masuk surga? Gitu. Aduh, gue gak yakin ya, gue sih maunya begitu. Nah, kalau orang jawabnya gitu, saudara tanya lagi, kenapa sih lu gak yakin? Ya nggak tahu aja dia. Nah, saudara bantu dia untuk memiliki keyakinan. Karena orang yang nggak yakin nggak akan mungkin bisa share gospel, Injil kepada orang lain, nggak bisa. Karena dia aja nggak yakin mau bagaimana, saudara. Ya kan? Siapa di sini yang sudah ikut Salat Master? Hani udah ikut Salat Master kan? Iya, udah beli ya. Itu kenapa saudara bisa bersaksi kepada teman-teman, ayo dong beli nih, beli. Karena saudara udah pakai kan? Ya kalau saya sih agak sayang ya beli begitu mahal. Ya tapi anyway maksud saya kalau kita sudah mengalami sendiri kita lebih mudah bersaksinya. Benar ya? Kalau saudara beli sesuatu udah efektif buat diri saudara, pakai deh ini nih bagus nih gitu. Nah, keselamatan juga gitu. Saudara mesti alami dan yakini lalu saudara bisa share kepada orang lain gitu. Kalau saudara share nanti saudara ditanya, lu yakin gak lu selamat? Nah kalau lu gimana? Gue juga gak yakin. Ayo kita sama-sama gak yakin kita selamat. Ya kan itu kan jadinya lucu gitu, ngaco. Nah jadi kita mesti aware akan hal ini ya. Lalu yang kedua, apa dampaknya rekonsiliasi untuk kita? Kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Nah ini penting sekali. Tadi saya udah katakan di awal bagi yang tadi baru join, jangan menjudge benar atau tidak benar dari damai di hati. Ya, karena damai di hati bisa salah. Ya, apa yang kita bilang damai, kita lakukan akhirnya belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Standarnya adalah Alkitab. Nah, udah pasti kalau kita reconcile dengan Tuhan, kita beroleh damai sejahtera dengan Tuhan. Ini penting. Saudara nggak akan bisa, you won't have peace of God if you haven't got peace dengan Tuhan, peace with God, ya. Dan damai sejahtera sejati itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Yang lain itu palsu dan temporary, ya. Orang yang memiliki damai Kristus itu sekalipun sekelilingnya gonjang-ganjing, dia damai sejahtera. Dan ini kita susah ngalaminya. Seringkali kita terjerat dengan berbagai permasalahan dalam hidup ini, kita mudah goncang damai sejahtera kita. Tapi kalau kita ngerti dasar damai sejahtera kita dari Yesus, dari Tuhan sendiri, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang permanen. Ya, ini ayat cukup panjang, tolong Iren dibacakan Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Efesus 2 ayat 14 sampai 18, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan ia telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, Ya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. ya. Jadi lihat aja awalnya itu karena dialah damai sejahtera kita, dan kalau kita selidiki terus di sini ada kata and might reconcile both. Ini both ini maksudnya antara Jews and non-Jews. Kalau sudah lihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya, mereka kan tadinya berseteru, sekarang diperdamaikan jadi satu di dalam Kristus. Berarti karena rekonsiliasi yang Tuhan Yesus kerjakan, maka kita pun bisa berdamai dengan Tuhan. Setelah kita bisa berdamai dengan Tuhan, maka kita pun harusnya bisa berdamai dengan diri sendiri, lalu saudara juga bisa berdamai dengan orang lain.
Ada nggak orang yang nggak bisa berdamai dengan dirinya? Hah? Ada nggak? Banyak loh. Ini maksudnya apa tuh? Ada orang yang merasa tertuduh terus gitu untuk dosa atau kejadian yang terjadi di masa lalu gitu. Misalnya saudara bawa mobil, saudara jadi penumpang gitu ya, minta anterin, saudara nggak bisa mobil, saudara minta anterin seseorang yang bisa bawa mobil gitu. Yuk anterin saya dong, saya mau ke sana, tolong. Ternyata di situ kecelakaan, yang meninggal, yang nyetir, saudara selamat gitu. Itu situasi kayak gitu seringkali membuat kita jadi, aduh gara-gara saya ya minta tolong dia anterin saya. Coba ya kan, biasa manusia gitu kan. Kalau saya nggak minta tolong dia, pasti ini nggak terjadi. Walaupun orang tuanya atau family-nya udah ini bukan salah kamu. Tapi orang ini kadang nggak bisa juga berdamai dengan dirinya tuh. Tertuduh terus bertahun-tahun gitu. Ya. Itu sih contoh yang kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita nggak bisa damai dengan Tuhan itu parah. Ya, dan itu berbahaya. Nah, karena itu kita harusnya bersyukur kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, kita bisa panggil dia Aba, Bapa. Kapan aja kita butuh dia, kita tinggal berseru. Karena kenapa? Kita sudah diberdamaikan dengan Tuhan. Ya, bersyukur untuk hal ini. Makanya orang Kristen mesti hidup juga berdamai dengan orang lain. Jangan senangnya ribut mulu gitu. Ya, ada orang yang seperti itu, saudara. Ya, dikit-dikit ribut, selalu cari pembenaran, dia yang paling benar gitu. Kumpulin saksi seolah-olah dia yang paling benar di dunia ini. Tidak ada yang orang lain yang tidak yang benar, cuma dia doang. Ada itu orang-orang yang kayak begitu. Makanya Tuhan Yesus kan bilang, bukan Tuhan Yesus, salah satu ayat bilang begini, bila sebisa-bisanya itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, itu pentingnya kita semua memiliki damai Kristus sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, ya, ayat untuk meyakinkan hal itu ada dalam Roma 5 ayat 1-2. Saya minta tolong Hani dibacakan. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amen, thank you. Therefore, having been justified, ini lesson keberapa tuh justification sebelumnya ya, lesson keempat kalau nggak salah, kelima ya. Justified, we have peace with God. Ini kita udah pelajari, clear sekali. Kalau kita tidak diperdamaikan, tidak dibenarkan, maka kita tidak bisa memiliki damai Tuhan. Damai Tuhan itu damai yang sejati ya. Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau saudara masih diliputi ketakutan, tidak damai sejahtera, itu karena saudara yang tidak bisa menjaga hatimu. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak punya otoritas penuh terhadap hati kita. Kita yang mesti menjaga. Ya. Kitab Amsal bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah apa? Terpancar kehidupan. Makanya orang yang hatinya nggak punya damai sejahtera, mukanya asem. Mukanya kayak mangga golek, saudara ya. Ditekuk, begitu nyakme, gitu ditekuk. Ya, kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera di hati. Tapi memang ada orang yang mukanya asem tapi hatinya baik, ada ya. Ya, misalnya kayak Hari tuh, Hari mukanya asem hatinya baik. Nggak bercanda doang. Nggak, Hari mah nggak asem mukanya. Ada orang yang kayak gitu, saudara ya. Oh, mukanya kayak kejam, bengis, tapi ternyata hatinya baik. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, tapi saudara, kita mesti koreksi hati kita, karena dari wajah, dari perilaku, perkataan itu terpancar hati kita. Karena itu kita mesti menjaga hati dengan baik. Yang ketiga, efek dari rekonsiliasi adalah kita memiliki hidup yang diubahkan
Bukan. Kalau saudara sudah mengaku anak Tuhan Yesus, sudah direkonsal, hidupnya nggak berubah, itu namanya omong kosong dan cuma omdo. Omdo itu artinya omong doang. Ya. Ini ayat yang sudah terkenal, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19, tapi yang 18 sampai 19 sudah kita baca. Jadi kita baca yang pertamanya saja. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu selanjutnya karena kita sudah diperdamaikan, ya. Kalau saudara sudah diperdamaikan, maka saudara dan saya harus bisa memiliki hidup yang berubah. Nah, ini kali lagi connect lagi dengan progressive sanctification. Apakah saya makin baik setelah ikut Tuhan atau makin buruk? Kalau makin buruk mah itu mah palsu, ya. Bukan orang percaya lah kalau seperti itu. Kita harus terlihat buah-buahnya. Ada yang lambat, ada yang cepat, tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi saya berharap kita semua mengerti akan hal ini. Ya, buah kehidupan kita itu akan dilihat oleh orang lain. Dan orang lain itulah yang akan menilai apakah dia sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak. Ya. Ayat yang berikutnya untuk menguatkan saja topik ini, poin ini, saya minta tolong nanti Novi tolong dibacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, thank you. Ya, kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi pelan-pelan tuh. Yang baik, lalu kita tahu yang berkenan kepada Tuhan, lalu yang sempurna, yang benar-benar Tuhan kehendaki. Tapi untuk ke situ kita mesti mengalami perubahan hidup. Saya sudah pernah nyatakan ini di khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Kata transform itu dari bahasa metamorpho, ya. Dari kata ini muncul kata bahasa Inggris metamorphosis, Indonesia juga pakai kata itu. Perubahan bentuk dari bentuk yang sangat simpel menjadi bentuk yang kompleks. Ya, seperti misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari kepompong, lalu ulat dulu ya, ulat kepompong, lalu jadi kupu-kupu yang indah. Nah, kupu-kupu bisa nggak nempel di sampah? Bisa. Tapi kalau dia nempel di sampah, apakah dia berbalik jadi kepompong lagi atau ulat? Enggak. Dia tetap kupu-kupu. Nah, orang Kristen bisa begitu, dia jatuh dalam dosa, tapi dia harus tahu dia sekarang ini udah kupu-kupu, nggak boleh lagi balik lagi jadi ulat atau kepompong, jadi bangkit lagi. Nah, mari kita bangkit lagi gitu. Mari kita sama-sama transform dalam hidup ini. Ya, kita ini ya belajar Bible study yang lumayan sedikit dalam seperti ini, itu bukan hanya memenuhi pengetahuan intelek kita, tapi juga akan kita terapkan dalam kehidupan praktikal kita. Semua yang praktis harus dimulai dari doktrin yang baik dulu. Ya, wrong doctrine itu selalu lead to wrong application, wrong behavior. Tapi right doctrine always leads to right living. Karena itu kita mesti punya doktrin yang benar. Gitu. Ya, jangan mudah diombang-ambingkan dengan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak sesuai firman Tuhan. Bohong untuk kebaikan boleh apa enggak? Tergantung. Bohong untuk kebaikan boleh apa enggak, Edwin? Enggak, Hah? enggak boleh. Enggak boleh dong ya. Tapi bagaimana dengan Rahab? Rahab berbohong tuh. Ayo gimana jawabannya itu? Ingat cerita Rahab ya? Yang dia menyembunyikan pengintai, lalu pas ditanya, dia malah umpetin kan, dia bilang nggak ada orang. Nah itu memang, kayak hal-hal yang kayak begini kan perlu penafsiran. Ya. Tuhan tidak mengizinkan Rahab untuk berbohong, karena Rahab kan waktu itu nggak sepenuhnya ngerti mengenai konsep Tuhan yang benar, yang bagaimana. Ya, jadi dia lakukan itu in innocent state lah, dia belum ngerti sepenuhnya. Ya kan? Tapi Tuhan pakai ketidakmengertian dia, kekeliruan dia untuk accomplish
rencananya. Jadi jangan bilang Tuhan mengiyakan, memperbolehkan Rahab berbohong, enggak ya. Nah, karena kita mesti konsisten dengan ayat-ayat yang lain. Jadi hal ayat yang kayak begini kita mesti tafsirkan. Jadi berbohong untuk gue itu nggak bisa gitu. Kalau ada orang lagi utang, mama, papa ini biasanya kan suka ngomong. Nanti kalau ada yang datang bilang ya, papa mama nggak ada, gitu kan. Itu kan Cuma di Indonesia. ya di Indonesia, di sini sih nggak terlalu ya. Kalau di Indonesia gitu. Sini mah. Nah ini anaknya kan polos begitu tanya, mana bapakmu? Oh tadi papa bilang papa nggak ada di rumah. Berarti ada di rumah papanya gitu. Anak ini kan polos gitu. Papa suruh saya, papa nggak ada di rumah gitu. Nah saudara, kita mesti ngerti hal-hal yang seperti begini. Kita mesti mengalami pembaruan hidup pelan-pelan. Oke, yang berikutnya. Sebentar lagi ya. Efek dari rekonsiliasi kita itu menjadi ambassador, duta-duta bagi Kristus. Ayatnya ada dalam 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Edwin tolong dibacakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, thank you. Ya kan? Therefore we are ambassadors for Christ. Ini yang tulis Paulus. Kami ini Paulus dengan tim pelayanannya. Ya, jadi Paulus itu punya pengertian dia itu ambasadornya Tuhan. Apa artinya ambasador? Ambasador itu utusan yang dikirim oleh satu negara ke negara lain. Ini bahasa lainnya duta besar. Ya, duta besar itu tidak terikat dengan hukum lokal. Ya, maksudnya kalau dia kriminal di sini tentu dihukum. Maksudnya tuh yang mengutus dialah yang dia harus taat gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi dia membawa nama baik yang mengutus gitu. Nah saudara dan saya ini karena sudah diperdamaikan, be reconciled to God, ini Paulus bilang kalau dia sudah didamaikan, dia juga bisa menjadi ambasadornya Tuhan. Nah saudara itu juga dan saya adalah ambasadornya Tuhan. Ya, para hamba-hamba Tuhan juga itu sebenarnya ambasadornya Tuhan, karena hamba Tuhan salah satu fungsinya adalah mempertobatkan orang, mengerti tentang keselamatan di dalam Yesus. Ya, kalau saudara sadar, saudara ini duta-duta Kristus, saudara itu seperti kitab yang terbuka, kata Paulus. Orang bisa melihat kehidupan kita. Nah, pada saat orang melihat kehidupan kita, apakah dia mencibir Tuhan yang kita sembah, atau malah hebat ya Tuhan kamu yang saya dulu tahu kamu tuh kayak gimana. Sekarang kok beda banget. Akhirnya kan nama Tuhan dipermuliakan, ya kan? Tapi kalau sebaliknya, ya malah kita jadi batu sandungan, itu malah mempermalukan nama Tuhan. Jadi sadarilah kalau kita sudah direkonsil dengan Tuhan, saudara dan saya adalah ambasadornya Tuhan, dan kita mesti hidup merefleksikan utusan yang kita wakili, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Dan yang terakhir, orang yang sudah direkonsiliasi harus hidup dalam kesatuan. Mesti senang, berdamai, dan tidak mau ribut kalau memang itu tergantung kepada kita sepenuhnya. Ya, ini tadi kita sudah baca ya mengenai damai tadi, Efesus ini ya. Di sini dijelaskan di ayat yang kuning itu ya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, artinya kalau kita sudah jadi satu tubuh, kita mesti hidup in unity, in harmony satu dengan yang lain. Ya, kalau orang Yahudi dengan non-Yahudi aja yang bermusuhan, bukan bermusuhan sih, orang Yahudinya yang merasa diri paling benar, akhirnya melihat non-Jews itu mereka merasa golongan orang nomor 2 gitu. Ya, iya mereka itu rasis sebenarnya. Mereka terlalu mengagungkan suku mereka gitu. Makanya saya pikir waktu
mereka dibuang ke Babilonia, mereka dimusuhi bangsa-bangsa, itu juga sebagai bentuk disiplin Tuhan juga karena mereka yang begitu sombongnya, saudara. Ingat ya, 6 juta orang itu dibunuh, dimasukkan ke satu ruangan, dikasih gas beracun oleh Hitler itu. Gas chamber, 6 juta orang Yahudi mati pada saat itu. Ya, karena merekanya juga dulu racist gitu. Saya nggak membenarkan tindakan Hitler, cuma ini kadang terrefleksi dari gaya hidup mereka yang di masa-masa dulu itu begitu rasisnya sama orang lain. Saya kan udah jelaskan orang Yahudi itu nggak boleh nikah dengan orang non-Yahudi. Kalau masuk ke rumah orang non-Yahudi mesti cuci kaki tuh sampai ke rumah. Dianggap najis tuh debu-debunya gitu. Lewat aja juga begitu nggak boleh. Kalau mereka udah diperdamaikan yang kayak begitu, masa kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan tidak hidup dalam kesatuan. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Ayat yang lain menegaskan dalam Kolose 1, 18 ayat 21. Budi, ada di situ, tolong dibaca, Bud. Kolose 1 ayat 18 sampai 21. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, thank you, Bud. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung. Yang kepala tubuh berarti dia yang mempersatukan seluruh bagian-bagian tubuh. Ya, dan oleh dialah ia memperdamaikan. Jadi setelah kita direkonsiliasi, kita harus hidup bersatu sebagai orang percaya di dunia ini. Ya, jangan saling gontok-gontokan satu dengan yang lain yang bisa melukai tubuh Kristus. Dan ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Jangan coba bacakan. Mau bacakan? Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Tuhan yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah ya, ini semua konteksnya itu adalah kesatuan. Jadi kita di dalam tubuh Kristus harus bersatu. Makanya di sini ada dari gereja Eklesia, ada dari GBI Campbelltown, itu karena kita satu di dalam Kristus gitu. Ya, tidak masalah di gereja manapun kita berada, kita satu dalam Kristus. Karena itu sesama tubuh Kristus juga nggak perlulah perebutan jemaat gitu, nggak perlulah mencari-cari domba lain untuk masuk ke gerejanya gitu ya. Kalau sudah ada gereja ya kita nggak perlu ajak-ajak orang lain karena kita tahu ya udah di sana biarkan dia bertumbuh gitu. Kecuali orangnya yang mau pindah sendiri. Nah, kita sebagai tubuh Kristus itu mesti bersatu. Makanya itu saya sangat setuju sekali ada forum kerjasama gereja-gereja di Indonesia, di Australia, dan sekarang udah di seluruh Australia. Tadinya dimulai dari Sydney, yang lain-lain jadi nyebar. Dan itu sangat membantu sekali, ya, untuk saling tukar pengalaman, jadi juga bisa saling membantu satu dengan yang lain, ya. Bahkan gereja kami itu GBI Immanuel memperoleh atau mendapat bantuan pemain musik dari gereja-gereja lain. Termasuk di GBI dari Campbelltown tuh Roro suka bantu juga gitu untuk membantu main musik. Ada dari 3-4 gereja yang membantu pelayanan musik di gereja GBI Immanuel. Itu kan menggambarkan kesatuan tubuh Kristus, ya. John Maxwell menulis satu konsep penting dalam persatuan, ya. Dia bilang
ada prinsip 101% principle. Apa itu? Find the 1% that you agree on, that you can agree on, and give it 100% of your effort. Jelas nggak? Ya, find 1% that you agree on and give it 100% of your effort. Jadi kita memang banyak ketidaksetujuan, tapi kalau ada 1% aja yang kita bisa setuju, ya udah kita pakai itu dan lakukan sebisa mungkin 100% of your energy untuk kita bisa bersatu gitu. Apapun juga yang terjadi. Ada juga seorang writer Cullen menulis, there is too much said for the sake of argument and too little said for the sake of agreement. Jelas nggak nih? There is too much said to be, susah banget ya bahasa Inggris. There is too much Munculin kok said. itunya, layarnya kok masih Alkitab soalnya. Oh emang sengaja ya? Jangan. Ya ini oke, ya oke, ini Mana? ada di notes Koko. Nah ini nih ya There nih. is too much Nih said baca nggak nih? for the nih. Ya. Do you want me to read it? Belum kebaca. Oh sorry, belum bisa. di-share. Tunggu ya. There is too. Belum. Udah belum? Belum. Udah. Udah. Itu nggak kelihatan aja. There's too much said for the sake of argument and too little said for the sake of agreement. Ini nih. Nggak bisa di-highlight itu ya. Nah itu. Jadi seringkali kita ngomong banyak hal untuk argue, untuk memenangkan satu argumen yang kita mau menangkan. Tapi seringkali kita nggak ngomong banyak atau berusaha untuk sesuatu yang kita agree, kita usahakan gitu. Intinya begitulah. Nah jadi kita mesti aware akan hal ini sebagai tubuh Kristus ya. Bukan hanya tubuh Kristus, sebagai di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja. Ini prinsip ini benar ya. Karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan mencurahkan berkat-Nya kalau kita hidup dengan rukun. Ya, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. The first and best response when conflict emerges is a relationship. In a relationship is to actively search for the area where you already agree. It's the quickest way to start moving the conflict towards resolution. Ya, kalau ada yang disagreement di antara suami istri, di antara kita, ya kita mesti cari yang sama-samanya gitu. Jangan cari yang tidak, yang akhirnya kita jadi nggak pernah agree satu dengan yang lain gitu ya. Oke, kesimpulannya, kalau sudah lihat gambar ini ya, proses rekonsiliasi itu dimulai dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini membuat Dia menyatakan diri dalam rupa manusia, dalam pribadi Yesus. Lalu Dia mati di kayu salib bagi kita. Dan setelah itu kita berdamai dengan Tuhan. Bukan hanya kita, tapi Dia mau seluruh dunia itu juga berdamai dengan dirinya. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Maka sukacita dan damai sejahtera ada di hati kita. Sehingga kita bisa melompat seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini konsep dasar kekristenan yang ketujuh yang kita sudah bisa pelajari hari ini, ya, mengenai reconciliation. Sebelum kita tanya jawab, mari kita review dulu apa yang sudah kita baca dengan pertanyaan-pertanyaan. Kali ini pertanyaannya ada yang esai juga ya. Tolong di-unmute mic-nya. Oke. Nomor 1. Siapa yang mau nomor 1? Tunjuk tangan duluan. Random aja. Tante Meme dulu deh ya, Tante Meme. Iya, oke. Gampang Tante ya. Rekonsiliasi adalah keadaan yang kita terima sebagai orang percaya saat kelahiran baru. Rekonsiliasi adalah keadaan yang kita terima sebagai orang percaya saat kelahiran baru. Benar atau salah?
Bentar ya. Ya, sabar aja Tan, nggak apa-apa. Coba mau diulang Tan. Bertanya. Ulang ya. Rekonsiliasi yang tadi kita Iya. pelajari adalah keadaan yang kita terima sebagai orang percaya di saat kita lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Benar atau salah? Benar. Ya, Iya. benar ya. Ini langsung Iya, iya. instan kita didamaikan dengan Tuhan. That's Iya. good. Oke. Om Anton. Ya. Pengertian rekonsiliasi dalam dunia sekuler dan dengan kekristenan adalah sama. Pengertian rekonsiliasi dalam dunia sekuler dengan kekristenan adalah sama. Pengertiannya benar atau salah Om? Salah. Salah. Nah, iya. Bedanya apa Om? Bedanya Om? Bedanya kalau di dunia dua belah pihak, kalau kekristenan Tuhan yang lebih dulu Ya. Betul. kepada kita. Wow, hebat Om Anton, mantap. Ya, kasih tepuk tangan. Lulus. Very good, very good. Ya, oke. Yang ketiga. Hari. Ini agak susah nih. Aduh, pusing. Hari. Apa udah Salah satu kata dalam perjanjian lama dari rekonsiliasi adalah kapar. Kapar ya, yang Ya, ya. berarti mencari pengampunan. Benar atau salah? Kapal. Woi, kapar loh. Oh, mencari pengampunan, dia benar. Benar, ya, ya, benar. Very good, Hari. Good, 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 good. Pak Ade. Oke, Pak Ade. Mengapa ada orang yang sudah diselamatkan tapi tidak yakin dengan keselamatannya itu? Berikan alasannya, Pak Ade. Ya banyak, tadi ada beberapa ya. Dia masih hidup terus di dalam dosa. Ya. Terus apa ya? Saya kemarin barusan baca juga tentang hal ini. Ada dari buklet yang dibikin sama John MacArthur itu, dia kasih ada 8 alasan malah. Iya, yang lain apa Pak Ade? Ada yang ingat nggak? Ya, salah satunya itu dia bilang apa ya? Karena justru ada apa ya? Saya pengajaran-pengajaran yang terlalu menitik beratkan bahwa apa ya? Istilahnya itu orang itu berdosa, orang itu berdosa gitu loh. Tapi memang hal itu sebenarnya nggak salah juga. Memang itu kebenaran Alkitab gitu kan ya. Tapi akibat dari pengajaran yang demikian itu justru kadang ya ironisnya justru bisa membuat orang itu merasa bahwa keselamatan yang dia miliki itu bukan hal yang apa ya istilahnya secure gitu loh. Iya, iya. Betul. Gitu. Iya, benar. Iya. Jadi memang ada yang seperti legalisme ya, ada yang legalisme di dalam gereja itu juga bisa mempengaruhi gitu. Seperti dulu ya ada, kamu nggak boleh nonton bioskop, kalau nonton bioskop nggak masuk surga gitu. Ada yang begitu tuh. Ya, ada juga yang pakai baju misalnya gitu. Diperhatikan yang kayak gitu-gitu tuh nggak mempengaruhi keselamatan gitu. Jadi orang akhirnya nggak sure dengan keselamatan mereka. Tuhan itu kan memang adil, ya artinya Tuhan itu memang membenci dosa, tapi dia juga Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Jadi dua dimensi ini mesti dipelajari dua-duanya, love and keadilan Tuhan. Ya, oke, thank you Pak Ade. Oke, yang berikutnya Hani. Rekonsiliasi dalam istilah Alkitab adalah pekerjaan Tuhan sepenuhnya untuk mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Benar atau salah? Mau diulang? Gampang ini. Ulang, Kak. Rekonsiliasi dalam istilah Alkitab adalah pekerjaan Tuhan sepenuhnya untuk mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Benar atau salah? Benar harusnya ya. Kok lama Benar, banget benar. Oke, Malaman. good. Sekarang siapa ya? Peyem. Budi, Peyem, Budi. Budi. Oke, Budi, Ya. siap Budi ya. Manusia
bisa melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan atas usahanya sendiri untuk berdamai dengan Tuhan. Benar atau salah, Bud? Salah. Salah. Iya. Yang benar gimana, Bud? Yang benar gimana, Bud? Benar, hanya Tuhan yang bisa melakukannya, karena manusia berdosa, kita Ya. nggak berkenan. Ya. Betul. Yang Tuhan lakukan apa, Bud? Untuk kita berekonsiliasi, apa yang dia lakukan untuk hal itu? Yang Tuhan lakukan, gimana ya? Tadi kan Budi bilang Nggak kan hanya Tuhan kan yang bisa berekonsiliasi dengan kita. Apa yang Tuhan lakukan? Caranya apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita? Tuhan Allah mengirimkan Yesus. Yes. Kematian Yesus. Ya, that's it. Kematian Itu. Iya. Mantap itu benar sekali ya. Oke. Good, Iren. Salah satu kata dalam perjanjian baru dari rekonsiliasi adalah kata lasso. Kata lasso. Ari Lasso dia taunya. Yang berarti manusia diperdamaikan kepada Tuhan. Kata lasso yang berarti manusia diperdamaikan kepada Tuhan. Benar atau salah? Betul. Yes, benar. Oke, that's good. Mana sih nomor berapa? Ya, oke. Grace, jangan tepuk tangan aja. Mana Oke. pertanyaannya? Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda sudah menerima hidup yang kekal? Yakin dong, kan Tuhan udah udah mengorbankan dirinya. Udah mengorbankan dirinya untuk Anda, untuk saya. Jadi dengan cara itu ya Tuhan udah merekonsiliasi. Ya, oke. Good. Oke. Edwin? Ya, Mengapa ada orang yang yakin ia masuk surga sekalipun ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Itu kepedean namanya. salah agama. Kenapa? Salah agama. Salah agama. Salah agama. Iya. Ada jawaban lain-lain lagi nggak kira-kira? Mengapa ada loh orang yang yakin masuk surga sekalipun ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, karena salah pengajaran sih kok, salah pemahaman, karena mereka Iya. pikir buat baik. Mereka Iya, bisa betul. Dia pikir dia sudah sempurna dalam hidup ini, ya. Padahal Tuhan menghendaki kesempurnaan. Hanya perlu satu dosa untuk masuk surga, masuk neraka. Siapa lagi yang belum ya? Udah semua ya? Novi, Oh, Novi belum ya? belum. Novi, apa akibatnya Novi bila seseorang yang mengaku sudah lahir baru berekonsiliasi dengan Tuhan, namun tidak mengalami perubahan hidup? Akibatnya apa? Apa akibatnya bila seseorang yang mengaku sudah lahir baru, Masih di mute Novi. enggak udah enggak ya? lagi mikir. Oh, Apa akibatnya seseorang yang mengaku sudah lahir baru, tapi sudah berekonsiliasi dengan Tuhan, namun tidak mengalami perubahan hidup? Kenapa tuh bisa begitu? Akibatnya apa? Akibatnya apa? akibatnya. Dampaknya apa? Akibatnya ya banyak. Mungkin kayak itu dia belum benar-benar lahir baru. Akibatnya 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 ya nggak selamat. nggak selamat. Iya betul, bisa juga. Kalau mengaku omdo. Iya. Iya, jadi ngomong doang. Iya, benar. Akibatnya apa? Apa jawabannya? Ya itu nggak selamat. Kok kamu aja belum ada jawabannya? Nggak, ya ini ada Iya, banyak. pertanyaan belum ada jawabannya. Akibatnya bila seseorang nggak mengalami perubahan hidup itu, misalnya dia jadi batu sandungan, Ya, jadi nggak jadi berkat untuk orang lain gitu kan. Jadi pas diajak ke gereja, yuk ikut Tuhan, ya lu ngajakin gua, lihat aja dah hidup lu gitu kan istilahnya. Bisa juga seperti itu ya. Nah itulah hal-hal yang kita sudah belajar ya. Semua udah di sini ya, saya udah siapin 16 pertanyaan tapi kita cuma beberapa orang di sini. Ya jadi saya berharap kita semua mengerti kebenaran ini
dan pegang baik-baik dalam hidup kita. Ya, oke, ada pertanyaan? Di luar ini pun nggak apa-apa. Kalau memang ada concern atau apa? Ada kok, saya kok. Ya, Nyambung sama yang pertanyaan terakhir tadi, yang ke Sinovi. Hmm. Jadi, apa namanya, orang itu selamat itu karena dia lahir baru, ya kan? Berarti kan ya, itu udah pasti. Tapi kan ada juga dibilang itu kan kalau kita percaya bahwa Tuhan udah lahir dan mati dan bangkit buat kita, itu kita mana sih? Oh, Dede mana ya? Muka hilang. Oh, kenapa? Ya, kita masih bisa dengar kok, Ya, Edwin. jadi itu pertanyaannya maksudnya, jadi kalau orang cuma sekedar percaya aja, oke, kayak saya soalnya punya temen yang gitu kok. Dia percaya Tuhan, gitu, tapi ke gereja enggak, cari Tuhan enggak, tapi percaya Tuhan ada, gitu loh. Gue percaya Tuhan Yesus, bla 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 gitu. Dan Iya. percaya, hormati, gue yakin gue masuk surga. Meskipun kehidupannya nggak ini kok. Oke. Nah, ini tadi yang ada dalam kategori orang yang seperti apa tuh namanya tuh? Nomor 2. Hah? Orang yang Kepedean. kayak apa? Tadi ada di mana tuh ya? Lupa. Sok yakin. Benar ya. Oh, ini ya. Those who ini dia nggak selamat tapi dia nggak tahu dia nggak selamat ya. Sorry, dia yakin yakin ya. Dia yakin yakin selamat ya, selamat. Edwin ya. Yakin, pede dia. Oh, kepedean. Yakin selamat. Dia yakin selamat tapi Tapi kehidupannya iya nggak kehidupannya mencerminkan. iya kehidupannya itu kategori yang lain tuh, nggak ada di dalam kategori ini kayaknya tuh. Ya, Ada dong mana? yang unsafe but not sure. Yang enggak, yang unsafe but do not know it. Ya. Unsafe Itu jawabannya ada di dalam Yakobus pasal 2. Ya. Yakobus pasal 2 itu menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Nah, salah satu ciri kita bisa melihat orang yang sudah lahir baru atau tidak, dia mesti mengalami perubahan hidup dan dari buah-buahnya kelihatan gitu. Kalau dia ke gereja aja nggak pernah, kita nggak bisa ngelihat sama sekali, itu namanya dia belum lahir baru, ya. Jadi kalau saudara ke gereja aja malas-malesan gitu, coba saya nggak bilang sesekali nggak ke gereja ya. Saya cuma bilang nggak mau ke gereja gitu, nggak apa-apa, saya udah selamat kok, nggak ke gereja juga nggak apa-apa, kan nggak harus selalu datang ke gereja, kan bisa online dan lain-lain. Nggak bisa begitu ya, saudara mesti datang beribadah karena itu perintah Tuhan. Nah, ini Yakobus menulis nih di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 bahwa iman itu harus ditunjukkan dengan buah-buahnya. Nah, makanya Yakobus kasih contoh Abraham sama Rahab gitu ya. Abraham dibenarkan karena dari buah-buahnya muncul, ada yang dia lakukan, mengorbankan anaknya, taat pada saat disuruh keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, dia taat. Nah, jadi ini refleksi iman. Jadi kalau orang itu mengatakan seperti itu, saya ragu orang itu benar-benar sungguh-sungguh lahir baru ya. Jadi kalau kita semua di sini yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti hidup mengalami perubahan. Salah satunya adalah yang kita tahu, berbuat baik, ke gereja, mengasihi dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan itu banyak orang-orang yang kayak begitu sih. Itu. Tapi juga jangan cepat-cepat menghakimi. Nah, kita mesti hati-hati juga, bisa jadi dia memang lagi jatuh dalam dosa kemalasan misalnya, bisa juga kayak gitu. Nah, makanya orang yang kayak gini mesti diinjili lagi, Edwin. Kalau kamu ada teman seperti itu, kamu ajari lagi nih iman-iman dasar yang kita sudah pelajari ini, kamu coba share ke mereka soal pembenaran di dalam Kristus. Lu sadar nggak bahwa setiap orang tuh ciptaan baru? Misalnya dia ke gereja nggak mau, kenapa lu nggak mau ke gereja, alasannya apa, misalnya gitu ya. Tapi kalau emang dia bener-bener
error kayak berjudi dijadikan satu habit gitu ya. Lalu berzina, punya istri lagi, lu ngaku orang percaya, tapi hidup begitu bertahun-tahun, I don't think dia orang percaya gitu aja. Ya. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Budi, ada yang mau ditanya, Budi? So far so good? Belum, ya, enggak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanya, kita mau foto bareng seperti biasa. Untuk absen Video. saya. Video tolong di on please. Kita mau Budi, video foto. Bud. Budi ada kan? Jangan di fotonya gambar peyem lagi. Peyem itu makanan ya tante ya? Pepaya. Ya, tape. Peyem. Tape, iya. tape. Peyem itu Iya. tape. Mungkin perempuan. Hah? Perempuan. Perempuan apa? Perempuan beda lagi. Apa Tan? Kalau perempuan bahasa Sundanya? Perempuan. Amoy. Awewe. Awewe. Awewe, ya awewe. Ya. Bud nggak bisa ya videonya Bud ya? Bisa nih, harus di setting dulu Oh ya sudah nggak ke apa-apa. kamera. Yang penting nanti kau tahu lah peyem ini Budi. Oke. Peyem tapi. Oke, 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya, thank you semuanya. Mari kita berdoa, Iya. tutup dalam doa sebelum kita tidur ya, istirahat. Oke, Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan menikmati firman Tuhan. Walaupun mungkin tubuh kami lelah setelah beraktivitas, Tuhan, tapi kami disegarkan dengan kebenaran firman. Biarlah pengetahuan yang kami terima sampai pelajaran yang ke-7 ini bukan hanya sekedar teori yang masuk di intelektual kami, tapi juga di hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong untuk setiap yang lain yang hari ini absen, agar di minggu-minggu mendatang bisa kembali bergabung dengan kami. Dan kami sini yang sudah ada tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan istirahat, sertai kami sepanjang malam, biar kami tidur dengan nyenyak dalam naungan Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Mari kita angkat tangan bersama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Oke.